Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dereka Luciana dengan nomor induk mahasiswa 2021 100 2169, Fakultas Desain dan Ilmu Kreatif, jurusan Desain Komunikasi Visual, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang apa itu berbicara formal dan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi seorang pembicara. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu berbicara formal. Bahasa formal yaitu bahasa yang bisa digunakan seseorang yang sedang berbicara di lingkungan kerja, sekolah, dan sebagainya, sehingga menunjukkan rasa sopan santun kepada lawan pembicaranya. Kegiatan berbicara dalam situasi resmi melibatkan audiens dengan berbagai latar belakang pendidikan. Kegiatan berbicara ini merupakan proses berbahasa lisan dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan, menyampaikan berbagai informasi tentang sesuatu dan merefleksasikan pengalaman pembicara. Tujuan kajian ini untuk mendeskripsikan beberapa aspek terkait persiapan kemahiran berbicara dalam forum formal ataupun resmi. Untuk itu, seorang pembicara dalam forum ini perlu mempersiapkan diri yang baik, khususnya berbagai kecakapan yang perlu dimiliki serta melakukan observasi situasi, kondisi, dan toleransi sebelum kegiatan dilakukan. Secara umum, persiapan kemahiran berbicara mencangkup persiapan aspek bahasa dan non-bahasa. Apa saja yang perlu dipersiapkan bagi seorang pembicara secara khusus? Hal yang penting perlu dipersiapkan bagi seorang pembicara yang akan melakukan kegiatan berbicara secara formal mencangkup: yang pertama, persiapan pengetahuan atau pengalaman tentang materi yang akan disampaikan dan telah dimiliki pembicara. Dan yang kedua, persiapan sistematika atau organisasi urut berbicara. Dan yang ketiga, persiapan penguasaan unsur kebahasaan. Dan yang keempat, persiapan pengajian unsur non-kebahasaan. Dan apa aja sih langkah-langkah berbicara formal? Mari kita bahas. Yang pertama, kontrol kecepatan berbicara Anda. Anda mungkin adalah seorang pembicara yang fasih, tetapi mengharapkan orang lain langsung menerima standar kecepatan bicara Anda mungkin tidak realistis. Mulailah berlatih jeda kata ataupun kalimat. Saat Anda berlatih, semua orang memahami mengapa Anda ingin membuat kesan yang baik pada audiens Anda. Untuk mengatasi kesulitan ini, coba Anda untuk berbicara di bawah kecepatan bicara Anda. Perhatikan jeda kalimat, titik, paragraf, dan lain sebagainya. Dalam public speaking juga demikian, tentu tidak banyak orang yang langsung memahami saat Anda berbicara lambat. Namun, pembicara yang baik biasanya melakukan itu saat berlatih untuk menyampaikan pesan materi mereka. Memilih kata-kata dengan hati-hati juga dapat dinilai sebagai tanda hormat terhadap audiens. Ini menunjukkan bahwa Anda ingin memberikan mereka penjelasan materi sebaik mungkin. Yang kedua, berikan waktu untuk berpikir. Mungkin Anda khawatir bahwa orang yang Anda ajak bicara tidak sabar dan ingin untuk mengatakan apa yang Anda ingin katakan secara cepat. Hal ini mungkin tidak benar. Orang biasanya lebih memilih penjelasan yang baik untuk satu percakapan, jadi bersantailah. Dan yang ketiga, perhatikan susunan kalimat, tidak hanya kata. Mungkin suatu waktu ketika Anda mengatakan suatu kalimat, kadang dirasa tidak sinkron, nggak nyambung kata-katanya. Sayangnya, banyak orang yang mempelajari setiap arti kata, tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dalam sebuah kalimat. Dan yang keempat, belajarlah untuk mendengarkan dan menyimak.
Ketika berbicara, Anda mungkin begitu berfokus pada apa yang ingin Anda katakan. Dan biasanya, terlepas apakah itu benar atau tidak, biasanya Anda tidak sadar untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Maka mulailah peka mendengarkan dan menyampaikan kawan bicara Anda saat berkomunikasi. Tidak perlu agresif saat berbicara. Yang keempat, belajarlah untuk mendengarkan dan menyimak. Dan yang kelima, berlatih dan praktek. Seperti yang saya katakan di awal, mungkin Anda fasih dalam berbicara, tapi ada soft skill yang harus diaktifkan entah bagaimana. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan komunikasi yang benar dan praktik adalah cara terbaik untuk belajar dan meningkatkan teknik pemahaman dalam berkomunikasi. Berbicara di sisi lain adalah proses yang jauh lebih spontan dibandingkan menulis. Jadi mulailah temukan orang yang dapat berlatih dengan Anda. Saya yakin bahwa Anda akan menjadi pengalaman yang hebat. Saya berharap Anda akan mempraktekkan tips ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada sesuatu yang tidak jelas. Ingat betapa pentingnya untuk bertanya, dan saya di sini siap untuk membantu. Nah, dari penjelasan tersebut, semoga Anda semua memahami apa yang saya bicarakan tadi, dan semoga kalian bisa fasih berbicara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan semoga kalian sehat selalu. Salam sejahtera.